Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, dan memasuki pembelajaran yang keempat. Anak-anak, selamat mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Ibu ya anak-anak. Anak-anak, simak bacaan berikut ini. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, penampakan alam yang seperti apakah yang ada di tempat tinggalmu? Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka tak beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Nah, anak-anak, penampakan dibedakan menjadi 2. Penampakan yang pertama yaitu penampakan alam, dan kedua, penampakan buatan. Apa sih yang kalian ketahui tentang penampakan alam? Penampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik berada di daratan maupun di laut. Penampakan alam sering disebut dengan bentang alam ini timbul akibat adanya peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di atas permukaan bumi. Contoh dari penampakan alam contohnya adalah gunung, pegunungan, sungai, laut, selat, ataupun yang lainnya. Sedangkan penampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Penampakan buatan ini biasanya bertujuan sebagai tempat konservasi bagi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Selain itu, penampakan buatan juga dapat berfungsi sebagai tempat penampungan air hujan dan penunjang aktivitas manusia lainnya. Contohnya seperti konservasi alam, cagar alam, dan waduk. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu suhunya sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu sama-sama 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya,
Satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim musim dibedakan menjadi dua, yaitu iklim laut dan iklim panas. Yang pertama, iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yang pertama ada suhu. Suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Faktor yang kedua adalah kelembapan udara. Kelembapan udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Dan yang ketiga ada angin. Angin juga berfungsi untuk mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. 4 adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. 5 adalah air. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibedakan menjadi Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristik dari Indo-Malayan ini yang pertama, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek juga sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka. Dan yang terakhir, tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan persebaran flora di Indonesia berdasarkan Indo-Australian meliputi kawasan bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik dari Indonesia-Australian yaitu jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Terdapat jenis anggrek yang sangat banyak. Tidak terdapat jenis nangka. Dan karakteristik terakhir yaitu banyak terdapat tumbuhan sagu. Anak-anak, perhatikan bagian persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, dan fauna bagian timur serta tengah dipisahkannya oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan.
Banyak sekali ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, burung elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam jenis unggas lainnya. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain adalah maleo dan mandar. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe australik mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, dan raja. Adapun jenis ikan air tawar relatif sangat sedikit. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, jangan lupa kalian harus tetap semangat belajar dan kalian harus tetap jaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan atau pembelajaran berikutnya ya.